Halo, sore semuanya. Perkenalkan saya Akil Ahmad Syauki, NIM 1552338. Saya perwakilan dari kelompok 2, tugas kolaborasi 01, tanggal 1 yang bahas tentang arus geostropik. Yang pertama ada daftar isi, ada 4 bagian. Yang pertama bab 1, pendahuluan, bab 2, hasil dan pembahasan, bab 3, simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk pendahuluan terdapat 3 bagian. Yang pertama latar belakang, tujuan, dan ruang untuk materi. Dan penjelasan. Perkenalkan, nama saya Alonso Ninggolan dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Jadi untuk penggunaan data hidrografi itu yang pertama perangkatnya itu menggunakan CTD atau conductivity, temperature, depth. Kemudian data CTD ini nanti akan diintegrasikan untuk perhitungan menggunakan kecepatan geostropik dan menghasilkan nilai anomali geopotensial. Nanti nilai anomali geopotensial ini akan dihasilkan outputnya itu adalah kecepatan geostropik relatif untuk bisa juga menghitung nilai kedalaman antar lapisan. Next aja. Kemudian ada juga bagaimana sih arus itu dari pandangan hidrografi. Jadi ada data hidrografi yang digunakan untuk membuat kontur densitas di penampang vertikal sepanjang jalur kapal. Nah, nanti dari data-data yang dihasilkan itu digunakan teknik Devan untuk menghitung estimasi kecepatan dan arah arus. Nah, nanti untuk persamaan itu adalah persamaan Margules yang intinya sebenarnya mendapatkan gradien tekanan vertikal dan horizontal. Nah, nanti persamaan ini digunakan untuk perhitungan slope yang nantinya akan menghasilkan nilai kedalaman dan juga nilai kedalaman, gradien, dan juga arah arus. Yang hasilnya itu kalau di contoh penerapannya itu mirip-mirip dengan nilai yang dihasilkan dari data hidrografi pada buku ini. Sekian. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Saidul Rahman Al-Azmi, NIM 1552340 dari Teknik Kelautan. Selanjutnya ada pengukuran Lagrange. Eh, teknik pengukuran Lagrange ini, sebentar. Pengukuran Lagrange ini mengukur pergerakan air dengan cara melacak jalur partikel air dalam interval waktu yang cukup lama. Dalam penerapannya, secara umum digunakan drifter atau semacam pelacak mengapung yang terdiri dari drop atau penahan air dan float atau pelampung. Selanjutnya, drifter ini akan mengikuti suatu badan air tertentu yang kemudian posisinya akan ditentukan dengan menggunakan satelit atau GPS secara berkala. Eh, Selanjutnya, salah satu jenis dari drifter itu ada Holy Shock Drop, yaitu salah satu jenis drifter yang paling banyak digunakan. Dan ciri khasnya itu jangkar laut yang berbentuk silinder dengan 14 lubang yang biasanya dipakai untuk menghitung kecepatan di permukaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Fitra Sagita, NIM 56 dari Teknik Kelautan. Balik lagi. Selanjutnya ada Argo Float atau pelampung Argo. Itu adalah robot laut otonom yang dapat hanyut mengikuti arus, menyelam di kolam air, dan kembali ke permukaan. Misi khas pelampung dari Argo ini adalah siklus 10 hari, melayang dan melakukan serangkaian pengukuran vertikal. Lalu saat di kedalaman 1000 meter, Argo Float ini berhenti terlebih dahulu. Habis itu setelah 9 hari di kedalaman 1000 meter, kemudian pelampung tersebut tenggelam lagi hingga kedalaman 2000, lalu perlahan naik mengukur konduktivitas, suhu, dan tekanan. Selanjutnya ada kasus The Rubber Ducky Spill. Itu merupakan suatu kasus di mana mainan karet bebek tumpah ke lautan, dan karena kasus tersebut akhirnya para ilmuwan dapat menghitung dengan menggunakan simulasi arus permukaan laut model numerik yang digerakkan oleh angin yang dihitung dari data tekanan permukaan laut, sehingga dapat menemukan di mana pertama kali bebek tersebut hanyut ke lautan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Argasyani dengan NIM 155237072. Pertama, keseimbangan hidrostatik. Untuk mencari keseimbangan hidrostatik, maka kita perlu memperhitungkan persamaan momentum pada kondisi laut diam. Ini dapat memberikan tekanan hidrostatik dalam lautan. Pertama, asumsikan fluida stasioner dan fluida tetap stasioner atau tidak berubah terhadap waktu, seperti yang dapat dilihat pada kiri atas. Untuk menyederhanakan persamaan gerak, kita dapat memberikan nilai parameter tipikal pada variabel yang ditemukan di lautan, yang dapat dilihat pada kanan atas. Jarak L, kecepatan horizontal U, kedalaman H, parameter Coriolis F, densitas ρ, dan gravitasi G. Setelah itu, kita dapat menggunakan nilai tipikal untuk menghitung kecepatan vertikal V, tekanan P, dan waktu T seperti kiri bawah. Dan dari sana kita dapat mengkalkulasikan persamaan geostrofik pada kanan bawah. Next. Pada persamaan geostrofik, setelah dipindahkan ruas, didapatkan rumus seperti di kiri atas. Dan setelah disubstitusikan F sama dengan 2 ohm, sin phi, dan masing-masing U dan V, maka didapatkan persamaan geostrofik pada arah X, seperti yang dapat dilihat, dan pada arah Y, seperti kiri bawah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Selanjutnya ada arus geostropik permukaan dari altimetri. Jadi satelit altimetri ini bisa memberikan kemampuan pengamatan yang lebih efisien daripada pengukuran secara langsung, karena dapat menyediakan data sepanjang lintasan satelit secara berkesinambungan. Terus juga ada informasi tentang topografi laut global dari altimeter ini sangat berguna untuk berbagai aplikasi, misalnya kayak mengukur perubahan volume dan tinggi muka laut, terus mempelajari dinamika musiman dan varietas laut, menganalisis fenomena laut terkait iklim seperti El Nino, dan mendeteksi perubahan topografi yang dapat dikaitkan dengan pergerakan massa air dari sirkulasi global lautan. Terus selanjutnya ada persamaan arus geostropik permukaan oleh Stewart. Di sini P sama dengan rho G. Rho dan G-nya ini dianggap konstan, dan di mana U adalah kecepatan arus geostropik permukaan zonal dengan satuan meter per second, dan V adalah kecepatan arus geostropik permukaan meridional dengan satuan meter per second. Lalu selanjutnya ada topografi laut.
kemiringan topografi laut dapat diukur menggunakan altimeter satelit, memungkinkan perhitungan arus geostropik permukaan. Seperti pada gambar di bawah ini menunjukkan hubungan langsung antara kemiringan permukaan laut dan arus geostropik permukaan. Karena permukaan laut ini konstan geopotensial, maka arus geostropik juga merupakan arus yang sejajar dengan permukaan konstan geopotensial. Sehingga pendekatan ini memungkinkan untuk dihitung menggunakan satelit altimeter. Selanjutnya ada kesalahan satelit altimeter, Topex, Poseidon, dan Jason, yaitu ada noise instrument, gelombang laut, uap air, dan efek bebas elektron di atmosfer. Yang kedua ada kesalahan pelacakan, yang ketiga kesalahan sampling, dan yang keempat ada kesalahan bioid. Oke, next. Oke, baiklah. Saya Riti Rahman, NIM 1552304 dari Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arus geostropik dari pandangan hidrografi. Ini sangat berhubungan dengan yang dibahas oleh teman saya, itu pada slide 2 tadi, yang mana geostropik current atau arus geostropik adalah arus laut yang didasarkan dari keseimbangan antara gaya gradien tekanan. Yang mana kata kunci dari slide ini adalah gaya gradien pada tekanan dan gaya Coriolis. Dalam hidrografi arus ini dihitung dengan menggunakan informasi mengenai permukaan tekanan konstan dan permukaan gaya potensial. Jika dilihat pada sebuah gambar, maka kita akan mengetahui bahwasanya anomali hangat berwarna abu-abu muda dan anomali dingin berwarna abu-abu gelap. Yang mana data yang dijelaskan pada slide kedua tadi yaitu data hidrografi, di sini juga menggunakan data berbobot Gaussian dengan bentang panjang 5 derajat dan bentang lintang 2 derajat. Ini kita akan membahas mengenai pengukuran tekanan dan kesulitan yang dihadapi. Kenapa dibahas ini? Karena ini akan saling berhubungan dengan gambar yang dibahas tadi, bahwasanya pada gambar tersebut terdapat pengukuran tekanan yang sulit untuk dihadapi. Mengukur tekanan secara langsung dalam laut untuk menghitung arus geostropik memiliki tantangan tersendiri. Pengukuran tekanan memiliki pengukuran tekanan dalam laut sangat sensitif terhadap perubahan kedalaman. Karena densitas air yang tinggi, kesalahan dalam menentukan kedalaman pengukuran tekanan bisa lebih besar dari tekanan yang dihasilkan oleh arus. Oleh karena itu, kita menggunakan sebuah persamaan untuk menghitung permukaan geopotensial dalam lautan. Persamaan untuk menghitung arus geostropik di laut dilakukan dengan perhitungan gradien tekanan sesuai dengan kata kunci yang dibahas pada awal tadi, yaitu penghitungan gradien tekanan dalam laut harus dilakukan pada permukaan geopotensial konstan, bukan pada permukaan tekanan konstan. Hal ini karena permukaan geopotensial tekanan atau disebut geoid memperhitungkan variasi gravitasi yang tidak tetap. Oleh karena itu kita menggunakan sebuah rumus, yaitu persamaan geopotensial adalah integral dari 0 sampai z, yaitu g dz, yang mana kita ketahui yaitu g adalah gravitasi, d adalah ketinggian dalam meter, dan z adalah ketinggian vertikal dari permukaan referensi. Oleh karena itu, untuk menghitung sebuah pengukuran tadi, kita menggunakan beberapa langkah-langkah, yaitu pertama, yaitu menghitung perbedaan geopotensial, kedua, menghitung kemiringan permukaan, ketiga, menghitung arus geostropik, dan terakhir, yaitu integrasi dari arus geoster itu sendiri. Ini cukup sekian. Berikutnya itu mengenai keterbatasan teori dan teknik dalam perhitungan arus geostropik. Dalam perhitungan konversi kecepatan relatif, ini ada 3 cara, yaitu asumsi lakukan gerakan, penggunaan arus yang diketahui, dan penggunaan persamaan konservasi. Ketiga cara ini mempunyai batasan-batasan sendiri. Terus yang berikutnya, keterbatasan persamaan geostropik. Persamaan ini hanya berlaku untuk aliran dengan skala lebih dari puluhan kilometer yang stabil selama beberapa hari. Terus persamaan ini juga tidak memungkinkan perubahan arus dari waktu ke waktu. Kemudian gaya Coriolis yang hampir nol membuat persamaan geostropik tidak lagi berlaku. Biasanya kan juga diabaikan dalam persamaan ini. Berikutnya ada keterbatasan menghitung arus dari data hidrografi. Meski data hidrografi telah lama digunakan, tapi metode ini memiliki keterbatasan. Yang pertama itu data hidrografi hanya dapat memberikan kecepatan arus relatif terhadap satu level, bukan kecepatan absolut. Selain itu, metode level tanpa gerakan bermanfaat untuk laut dalam, tapi kurang efektif untuk perairan dangkal di atas landas kontinen. Data dari stasiun hidrografi yang kalau berdekatan juga kurang efektif karena perhitungan arus geostropik memerlukan jarak antar stasiun yang idealnya puluhan kilometer. Berikutnya yang terakhir ada akurasi pengukuran arus. Dari segi akurasi, studi menunjukkan bahwa pengukuran kecepatan arus dari altimetri satelit memiliki akurasi kurang lebih 3-5 cm. Perbandingan antara pengukuran langsung dan arus yang dihitung dari persamaan geostropik menunjukkan bahwa kecepatan yang diukur berlangsung lebih cepat. Dengan koreksi seperti menambahkan kecepatan pada persamaan geostropik dapat membantu meningkatkan akurasi perhitungan arus. Lanjut. Oke, perkenalkan Aulia Maura Zakaria 1552308 dari Teknik Kelautan. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran O'Ryan, di mana pengukuran ini dilakukan menggunakan berbagai instrumen pada kapal atau tambatan. Biasanya tambatan ini dipasang di dasar laut, dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, meskipun mahal karena pemasangan dan pengambilannya memerlukan kapal riset. Dan biasanya ini lebih disukai karena stabil, tidak terlihat, dan tidak mengganggu aktivitas perikanan. Lanjut. Tapi juga ada kendala dalam pengukuran dengan metode ini, yaitu durasi yang terbatas, pengotoran sensor oleh organisme laut, dan gerakan tambatan. Lanjut. Terdapat alat umum yang digunakan dan lebih memudahkan seperti pengukur akustik Doppler dan profiler, di mana ada 2 instrumen utama, yaitu ADCP atau akustik Doppler current profiler menggunakan pancaran suara untuk memetakan profil kecepatan arus pada berbagai kedalaman, mirip dengan radar yang memanfaatkan pancaran radio. Tapi pada kapal, alat ini diarahkan secara diagonal ke bawah untuk mengukur arus hingga kedalaman 200-300 meter saat kapal bergerak, dan data GPS digunakan untuk memastikan kecepatan dan arah kapal. Kemudian yang kedua ada pengukuran arus akustik Doppler sederhana, di mana menggunakan kecepatan arus di dekat alat tanpa memetakan profil jarak, dan instrumen ini sering ditempatkan di tambatan atau CTD untuk mencatat kecepatan arus selama beberapa hari atau bahkan bulan, serta membuat profil arus dari permukaan hingga dasar laut di lokasi stasiun hidrografi. Maaf. Kemudian yang terdapat konsep-konsep penting, ya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang terakhir ada bab 3 simpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Terima kasih.